Kita mulai ya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kajian kitab Bulughul Maram. Masih bab janaiz, bab jenazah. Hadis ke 567. Coba dibacaan. Wa an Aisyah qalat kufina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi salasati aswabin bidin sahuliyatin min kursufin laisa fiha qamisun wala imamah, muttafaqun alaih. Dari Aisyah, ia berkata, dikafan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam 3 kain putih bersih dari kapas, tidak ada padanya baju dan tidak sorban. Muttafaq alaih. Iya, kita ulangi. Wa an Aisyah, dan dari Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridhoinya, qalat, dia berkata, kufina Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, telah dikafankan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam fi salasati aswab, dengan 3 pakaian, biyudin yang putih, sahuliyatin yang bersih, min kursuf dari kapas yang terbuat dari kapas, laisa fiha qamisun, tidak ada padanya pada 3 pakaian itu komis, wala imamah, dan tidak pula imamah, serban. Muttafaqun alaih, disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Hadis ini sah. Maksud hadis ini menerangkan bahwa dianjurkan bagi mayit itu dikafan dengan 3 kain. Aswab ini diartikan kain yang bersih, yang putih. Kain kafan udah maklum ya buat kita ya. Yang putih, yang bersih, yang terbuat dari kapas. Kalau dibuat bahannya apa namanya? Katun ya. Ya, katun. Laisa fiha qamisun, yang tidak ada padanya qamis. Nah, ini pakaian, ini jenis pakaian, ada kancingnya itu qamis kan. Dan tidak pula serban. Nah, jadi 3 pakaian ini di kitab Subul Salam itu diterangkan, yakni izar, kain, warida, dan rida itu kayak macam pakaian ihram, dia pakai ihram, ada kain putih, dan ada ininya tuh rida dia, walifafah dan lifafah. Lifafah itu kalau di kamus bisa berarti pembungkus, bisa berarti kain bedong. Emang yang kita biasa lihat itu habis dikapan dikasih Gurita. Kain lagi kan bang, namanya kain apa itu? Gurita. Gurita. Dan itu gimana itu? Yang kayak bedong kan? Iya, kayak bedong. Iya, itu tali-talinya jadi kayak gurita gitu. Iya, benar itu. Itu 3 pakaian yang dikatakan buat Nabi itu, ya. Kalau kita udah malu. Jadi di sini yang jadi pokoknya mengkafankan mayit dengan 3 kain, 3 pakaian, 3 kain disunahkan, mengkafan mayit dengan 3 kain yang berwarna putih, yang bersih, ya. Tidak ada pada pakaian itu kamis, tidak pula serban. Tidak usah dikasih serban, ya. Nah, ini bisa dipahami ya. Nah, kalau yang wajibnya mengkafankan mayit itu 1 kain, itu yang wajibnya, asalkan mencukupi. Walaupun 1 kain misalkan, tapi mencukupi untuk menutup jasad seluruhnya itu, maka itu cukup. Tapi kalau mau ngikutin sunnah
tiga kain berdasarkan hadis ini. Yang lalu kan sudah pernah kita bahas ya, bahwa ada seorang sahabat itu yang bernama Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair telah wafat. Dan ditutupi dengan kain, dengan kain di daerah kepalanya itu. Ketika kain itu ditutup ke kepala, daerah kepala itu, maka kakinya terlihat. Karena ketika ditarik kain itu ke kaki, kepalanya terlihat. Kainnya tidak cukup. Bagaimana kalau dalam keadaan seperti ini? Maka diutamakan yang bagian aurat dulu tuh, ya, kertas dulu kan bagian kepala tuh. Nah, nanti di bawahnya itu ditutup dengan, kalau di hadis itu rumput izgir atau sesuatu apa saja dari tanaman boleh, atau dari kain potongan kain juga boleh, untuk menutup yang terbuka ya di yang lahat. Jadi yang pokoknya itu menutup aurat. Nah, kalau dia di kafan nggak boleh dibuka. Bisa dipahami? Coba dibaca ringkasannya. Hadis 567 hadisnya maksud menganjurkan mengkafankan jenazah laki-laki dengan 3 lembar kain putih. Hukum sunnah. Ya, sunnah. Coba dilihat hadis 569 dulu yang masih ada hubungannya. Loncat satu hadis. Disunahkan pakaian putih ya. Ali bin Abbas, dan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai keduanya, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, ilbasu min siyabikumul bayado. Ilbasu, pakailah, min siyabikum, dari pakaian-pakaianmu, al bayad, yang putih. Fa innaha, karena sesungguhnya dia, pakaian yang putih itu, min khairi siyabikum, termasuk pakaianmu yang paling baik. Wa kaffinu fiha, dan kafankanlah dengannya, dengan pakaian putih itu, mautakum, mayit-mayitmu. Arwahul khamsah, diriwayatkan oleh Imam yang 5, illa Nasa'i, kecuali Imam An-Nasa'i. Wasahahahut Tirmidzi, dan Imam Tirmidzi telah mengesahkannya. Hadis ini memiliki syahid, lahu syawahid, hadisnya sah ya. Jadi kalau tadi kan Nabi yang dikafatkan oleh para sahabat. Ini perintahnya, Nabi juga memberikan perintah itu, ilbasu, ini perintah, pakailah, min siyabikumul bayat, dari pakaianmu yang putih. Ini kita kalau berpakaian disunahkan putih, ya, mengikuti sunnah. Tapi bukan berarti yang lain nggak boleh, yaitu misalnya merah, Nabi juga pernah pakai merah, ya. Hijau juga boleh. Cuma kalau mau mengamalkan hadis ini, pakai yang putih. Fa innaha min khairi siyabikum, karena itu sebaik-baik pakaianmu. Ini perintah Nabi. Wa kaffinu fiha mautakum, dan kafankanlah dengannya, dengan pakaian putih itu, kepada mautakum, mayit-mayitmu. Jadi para sahabat memakaikan Nabi itu, mengkafankan itu dengan pakaian putih, juga berdasarkan perintah Nabi, ya, suruh kafankan dengan kain yang putih terhadap mayit-mayit. Nah itu.
Kalau kain ganggang nih Pongki, kalau kain ganggang, oh ya, dulu berarti kain ganggang kayak bagaimana ya? Yang bercorak, Bercorak ya? yang bercorak. Selimut itu ya? Iya, kain ganggang itu juga boleh, tidak mesti harus berwarna putih, ya. Di riwayat apa yang namanya? Ya apa aja dari pakaian juga boleh walaupun tidak berwarna putih, ya. Para sahabat juga pernah memakai pakaian selain warna putih, ya. Nabi pernah memakai pakaian merah, ya. Boleh, misalkan nggak boleh pakaian yang apa yang namanya udah menjadi khusus dipakai oleh orang-orang kafir, namanya tasabuh. Itu warna yang dipakai misalnya itu biksu, warna itu apa ya, warna kayak oranye gitu. Biksu nih Kuning. iya kayak begitu warnanya ya. Kuningnya kan bukan kuning murni, kuning kayak begitu. Nah itu nggak boleh karena pakaian yang khusus dipakai mereka. Warnanya apa bentuk? Warnanya. Nggak boleh warnanya juga, nggak boleh. Nggak boleh warnanya. Walaupun kaos warna kayak gitu nggak boleh. Nggak boleh. Ya, karena tasabuh. Ustaz kuning pakai dalam. Mana nih? Belanda ini sama emang kayak bisu. Oh, Hampir enggak. Gelap. Agak gelap dikit dia. harus ya. Ini kan, Iya, biksu kayak oranye ini kan fans Belanda ya bang. orange gelap ya, orange gelap. Iya agak gelap gitu. Bukan orang kayak gini. Nah bisa dipahami ya. Coba dibaca dekasannya. Harus berapa? 9. Cuma 9. Iya baca dulu. Hadis 569, hadis Hasan Sahih Albani. Maksud satu menganjurkan memakai pakaian putih, dua menganjurkan mengkafan mayit dengan kain putih. Hukum sunan. Iya. Coba dibaca nih 5, 6, 8. Ani bani Umaroh qala lamma tuwfiya Abdullah ibnu Ubay ja'abnu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala a'tini famisoka ukaffinhu fihi fa'aqahu iyahu muttafaqun alaihi. Dari Ibnu Umar ia berkata, tatkala mati Abdullah bin Ubay, datang anaknya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, berilah pada saya baju paduka Tuhan supaya saya kafankan dia padanya, maka ia pun diberikan dia kepadanya. Muttafaq alaihi. Iya. Wa ani bin Umar, dan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, semoga menjadi keduanya, qala dia berkata, lamma tuwfiya Abdullah ibnu Ubay, ketika diwafatkan Abdullah bin Ubay, ja'abnuhu, datang anaknya ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu anaknya berkata, a'tini qamisoka, berikanlah kepadaku gamismu, pakaianmu, ukaffinhu fihi, aku akan mengkafankannya dengannya. Fa'atahu iyyahu, lalu Nabi memberikannya kepadanya. Muttafaqun alaih, disepakati oleh Bukhari dan
Muslim. Nah, jadi hadis ini menceritakan tentang kisah apa namanya, Abdullah bin Ubay. Ini gembong munafik. Apa kalau pentolannya? Gembong munafik ya. Abdullah bin Ubay namanya. Dia seorang munafik. Wafat. Nah, kemudian datang anaknya kepada Nabi, minta kepada Nabi supaya Nabi memberikan pakaian itu, gamisnya itu untuk dikafankan kepada Abdullah bin Ubay. Ya. Lalu Nabi memberikan. Dari sini kita ambil isbat hukum, boleh mengkafankan mayit dengan pakaian, asalkan mencukupi untuk menutup seluruh jasad. Kemudian apa namanya, Abdullah bin Ubay ini orang munafik gitu ya. Orang munafik ketika meninggal dunia tetap diperlakukan secara Islam ya. Orang munafik secara lahiriah tetap dihukumi sebagai seorang mukmin Islam, mukmin Muslim, maksudnya itu Muslim. Tetapi secara batiniah dihukumi munafik. Nah, kita kan yang diperintah itu menghukumi orang itu berdasarkan lahirnya. Zahirnya kita nggak ada hak untuk menghukumi seseorang. Kita menghukumi lahirnya doang, ya. Kalau batinnya itu urusan Allah. Terus apakah disolati? Apa namanya? Jawabnya tetap disolati. Ya. Tentang diterima atau tidaknya itu diserahkan kepada Allah. Jadi Nabi pada waktu itu datang ke kuburan Abdullah bin Ubay dan memakaikan pakaiannya, lalu akan mensolatkannya. Setelah itu turun ayat, jangan berdoa di atasnya dan jangan pula mensolatkannya. Jadi pada waktu itu Nabi dilarang sama Allah mensolati Abdullah bin Ubay. Tapi tidak berarti Nabi tidak mensolatkan ini, orang munafik ini tidak disolatkan gitu ya. Tetap disolatkan, diperlakukan secara Islam. Tentang diterima atau tidaknya itu urusan Allah ya. Bisa dipahami ya. Coba dibaca ringkasannya. Hadis 568 hadis sah. Maksud satu, orang munafik itu berlaku atas hukum Islam. Dua, baju boleh dijadikan kafan. Hukum satu sebagai ketentuan, dua mubah. Ya. Ini terakhir ya, ini baca. Ini Diana bisa baca. Wa an Jabirin Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iza kafana ahadukum azalu falyusin kafanahu rawahu Muslim. Dari Jabir, dia berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, apabila seseorang daripada kamu mengkafankan saudaranya, hendaklah ia baguskan kafannya. Diriwayatkan dia oleh Muslim. Ya. Wan Jabir, dan dari Jabir radhiyallahu an, semoga Allah berdiri, qala dia berkata, qala Rasulullah SAW, telah bersabda Rasulullah SAW, idza kaffana ahadukum, apabila seorang di antara kalian mengkafankan akhahu, saudaranya, saudara muslim, falyuhsin kafanahu, maka baguskanlah pengkafanannya.
Rawahu Muslim, disepakati oleh diriwayatkan oleh Muslim. Ini perintah itu lafaz fal yuksir, perintah dari Nabi supaya membaguskan kafannya. Ketika memasang kafannya harus rapi, harus tertutup rapat, ya, dan tidak boleh berlebih-lebihan, ya. Misal itu ada di hadis itu paling itu ulama itu katakan 5 kain paling banyak, nggak boleh lebih, nggak boleh bermewah-mewah juga, ya, sederhana. Nah, kemudian tidak ada jumlah yang tertentu tentang ikatan tali apa itu? Ya, tali kapan pada saat mengkafani, nggak ada jumlah yang tertentu. Yang penting pengkafanannya itu bagus, ya. Kemudian termasuk adab juga ketika dari mulai memandikan, mengkafankan, itu nggak boleh kalau misalkan kita tahu ada aib. Maaf, sebagai contoh misalnya lagi mandiin atau kafanin, bukan misalnya contoh, sebagai contoh mukanya hitam misalnya contoh, kayak orang terbakar, terus kayak macam-macam deh yang sifatnya itu buruk buat mayit. Nah itu kita nggak boleh menyebarkan aib si mayit. Nah itu ada hadisnya, wa man ghassala mayyitan, ini ketika mandi, ya, memandikan mayit. Siapa saja yang memandikan mayit, fa'adda fihi amanah, lalu dia menunaikan amanat padanya, walam yufshi alaihi ma yakunu minhu inda dzalik, dan dia tidak pula menyiarkan ma yakunu minhu, apa yang ada darinya, itu aib itu maksudnya. Inda dzalika, ketika itu kharaja min dzunubihi, maka keluar dari dosa-dosanya, kayaumi waladatku ummuhu, seperti hari ibunya melahirkannya. Nah ini keutamaan orang yang memandikan mayit, itu ya. Seperti bayi baru lahir enggak ada dosa, itu maksudnya. Kemudian diutamakan yang memandikan atau mengkafankan, ya, itu adalah kerabat. Kalau dia tahu, kalau nggak tahu serahkan kepada ahlinya, itu ya. Hadis umum juga, man sataro musliman satarahullahu yaumal qiyamah, siapa saja yang menutup seorang muslim aibnya, maksudnya dia, satarahullahu yaumal qiyamah, maka Allah akan menutup aibnya yaumal qiyamah, di hari kiamat. Ini berlaku buat yang hidup, yang masih hidup atau yang sudah mati. Aib yang orang yang hidup atau yang sudah mati, maksudnya itu. Kalau kita menutup aib saudara muslim, baik yang hidup atau yang mati, nanti Allah akan tutup aib kita di di hari kiamat. Itu ya utamaannya. Ya, termasuk adab. Ini benar apa nih mayit nih? Apa nih mayit? Udah kucing mati. Kucing mati. Bungkus. Kucing mati dibungkus aja ya. Oke, habis itu dulu ya, dibaca di kasannya. Hadis 570, hadis 570. Hadis sah, maksud pemerintah mengusang mengkafankan hukum wajib. Ya, wajib.
Kita cukupkan dulu ya di sini ya. Kita cukupkan sampai sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baterainya habis. Kalau nggak bagus berarti dosa dong. Iya dosa.